Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C kelas 11 MIPA 8. Di sini kami berada di perkebunan sayur yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Tamas Batu. Kami akan melakukan wawancara seputar dampak pemanasan global dalam sektor pertanian. Kami akan langsung mewawancarai salah satu petani sayur yang ada di lapangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mutiara. Dan nama saya Aurin. Dan saya Yasin. Oh, oke, Pak. Jadi di sini kita mau minta izin dulu nih Pak untuk melakukan wawancara seputar dampak pemanasan global di sektor pertanian. Mari silakan. Berkenan ya Pak berarti? Berkenan. Oke. Silakan. Jadi langsung aja ya Pak. Kita mau nanya, ini di sini tuh panennya apa aja ya Pak? Segala sayur macam-macam. Mungkin bisa Ada berungkul, ada bawang merah, jagung, dan tomat. Oke. Itu hasil panennya dipasarin nggak sih Pak? Dipasarin Kalau boleh tahu di mana Pak? di Pasar Karangploso. Jadi semuanya itu nanti dipasarkan di pasar Karangploso itu ya Pak? Ya kamu kalau bagus di buat luar pulau, Oh. kapalan. Oke. Terus untuk harga pemasaran dari masing-masing hasil panen di kebun ini apa aja? Berapa aja ya Pak maksudnya? Hargai, Iya. gak pasti, Gak tergantung pasar. Oh, jadi mungkin kisarannya gitu Pak? Jadi nggak mesti. Jadi kalau petani nggak bisa dipastikan. Oh, Harga ini nggak bisa iya. dipastikan. Karena sekarang lagi ramai tuh Pak, pemanasan global. Iya, Di sini tuh kena dampaknya nggak sih Pak? ya kena tapi nggak parah. Iya, kalau boleh tahu mungkin apa ya Pak? Mungkin salah satu dari dampak pemanasan globalnya. Kalau dampak pemanasan global itu memperlambat pertumbuhan tanaman. Yang pertama, yang kedua hamanya meningkat. Baik. Lalu berarti dari dampak tersebut itu biasanya berpengaruh kan Pak ya sama hasil panennya. Nah itu pengaruhnya tuh gimana sih Pak? Mungkin hasil panennya yang nurun kah atau gimana gitu? Itu Lebih tergantung spesifiknya. perawatan. Oh berarti Kalau ada. perawatannya itu yang nanam ngerti, petani ngerti, itu ya nggak seberapa dampaknya. Oh. Terus cara mengatasi ya Pak? Kan tadi kita udah berbicara tentang dampak-dampak dari pemanasan global. Iya. Itu cara mengatasinya salah satunya apa sih Pak? Ya harus penyemprotan rutin, terus pengairan rutin. Oh penyemprotan itu yang disemprotkan. Pestisida sama fungisida. Lalu untuk jadwal yang katanya kan pengairan rutin, nah berarti ada jadwal-jadwalnya gitu kan Pak ya? Iya. Mungkin bisa dirincikan mungkin kayak berapa kalikah sebulan atau berapa kalikah seminggu gitu, biar hasil panennya juga nggak terlalu terdampak sama pemanasan global ini. Kalau seperti tanaman sayur, seperti berungkul, kubis, jagung itu 1 minggu 1 kali, sekali. Tapi kalau bawang merah 1 minggu 2 kali. Nah, terus dari dampak pemanasan global ini pasti pengaruh juga ya Pak sama hasil panen yang akan dipasarkan. Nah, itu mungkin pengaruhnya gimana mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya pengaruhnya kalau nggak ada hamanya bisa teratasi, nggak ada pengaruh. Kalau hamanya nggak bisa ngatasi, ya sangat pengaruh. Hasil panennya berarti Tergantung petaninya. oh, berarti kembali lagi tergantung ke petaninya itu gimana Ngerti ngatasi nggak? dia. Ya bisa ngatasi pemanasan global nggak gitu dok. Setelah kita melakukan pengamatan, dampak utama yang terjadi akibat dari pemanasan global dalam sektor perkebunan adalah kekeringan dan meningkatnya jumlah hama. Hama adalah salah satu serangga yang merugikan pertumbuhan sayur mayur yang ada. Adapun jenis-jenis hama, yakni ulat tanah, kutu daun, kutu kebul, dan ulat perusak daun. Pengendalian tidak hanya mengedepankan penggunaan pestisida tanpa memperhatikan impak serta syarat pada lingkungan lebih kurang. Penggunaan pestisida kimia harus sempurna, tidak boleh hiperbola. Masalah yang lainnya yakni kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kurangnya pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan.
Dalam kasus sektor perkebunan ini, kekeringan sering terjadi dikarenakan curah hujan yang rendah dan salah satunya adalah global warming. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Untuk permasalahan kekeringan, kita bisa dengan membangun atau melakukan rehabilitas terhadap jaringan irigasi. Yang kedua, bisa dengan pembuatan waduk buatan di beberapa daerah. Yang ketiga, kita bisa memelihara dan melakukan konservasi lahan ataupun air. Sementara untuk permasalahan hama, bisa dengan melakukan penyemprotan cairan-cairan alami yang terbuat dari bahan yang bisa mengatasi hama. Contohnya seperti bawang putih, tembakau, jeruk, dan masih banyak lagi. Tidak semua hama memang cepat teratasi dengan menggunakan pestisida. Bahkan ada beberapa yang membuat jumlah hama tersebut meningkat secara drastis. Di sini keterampilan petani juga sangat dibutuhkan agar permasalahan dampak dari pemanasan global ini dapat diatasi dengan baik. Namun, dari kelompok kami menawarkan solusi yang dimana akan membuat eco-farm. Dalam proyek ini akan memanfaatkan kotoran peternakan yang akan kami olah dan digunakan sebagai salah satu alternatif pengurangan jumlah hama. Sementara untuk kekeringan, kami berencana untuk membuat waduk buatan di sela-sela pertanian yang dapat digunakan sebagai pengairan. Untuk sumber air, bisa juga memanfaatkan air hujan maupun sumber air terdekat. Jadi kita bisa tahu dampak pemanasan global yang ada di pertanian Jalan Patimura, Kelurahan Temas Batu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.